Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya ingin membahas menanggapi video-video di YouTube yang viral ya beberapa hari ini terkait isu Mansur. Kita memang harus berpikir jernih, jeli, teliti ya terhadap masalah itu. Jadi kepada masyarakat yang ingin mempermasalahkan hal-hal tersebut, ya harus flashback dulu cara berpikirnya, mindsetnya harus benar-benar dirubah, dibuka mindsetnya gitu ya. Harapan saya minta coba dibuka, di share di internet ya, apa ya sih yang dimaksud dengan investasi gitu loh, dipelajari dengan detail apa sih investasi itu gitu. Ini ada beberapa masalah, ada investasi, ada banyak bahasanya, modal patungan, terus kemudian ada lagi yang kasus masalah petren dan lain-lain gitu. Nah itu harus dibuka dulu gitu ya, jangan disimpulkan bahwa Yusuf Mansur ini wah penipu, wah ini jangan dulu, detail dulu cara melihat masalah itu ya. Jadi setiap masalah itu saya yakin pasti sebelumnya itu sudah ada kesepakatan ya antara masyarakat yang menyerahkan dananya dengan orang yang mengelola atau yang menjalankan usaha tersebut. Saya yakin sudah punya kesepakatan ya, mungkin kesepakatannya apakah lisan atau tulisan, yang penting mereka bersepakat gitu kan, gitu. Ada macam-macam cara bersepakat kan. Bersepakat itu nggak perlu, nggak harus juga dengan tertulis, tapi juga bisa dengan lisan gitu kan. Masing-masing cara orang, yang penting kita percaya dengan orang tersebut, itu yang paling penting. Tapi kalau kita nggak percaya ya bisa aja dengan menggunakan tulisan gitu ya, ada tanda tangan dan lain-lain di situ. Tetapi yang paling penting adalah bahwa untuk menjalankan suatu usaha ya, itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita itu akan untung. Nggak ada satu orang pun nggak bisa, sejago apapun dia nggak bisa menjamin. Ini harus dipaham dulu, menjamin. Tapi kalau memprediksi, banyak orang yang bisa memprediksi ya keuntungan suatu bisnis. Tapi kalau menjamin itu nggak yakin saya ada seperti itu. Di bank saja kita taruh duit 1 M, ada yang ada jaminan bahwa kita akan dapat bunga deposito, itu belum tentu juga bisa. Banyak sekarang orang yang hilang duitnya di bank, dia nabung berapa, itu kasus kemarin itu dari mana itu yang nabung deposito 15 M kalau nggak salah, itu hilang duitnya di bank. Artinya susah menjamin, apalagi namanya bisnis atau investasi gitu kan, harus dipahami dulu gitu ya. Nah itu kasus kasus pertama sudah saya jelaskan di video pertama ya. Nah kasus kedua terkait Petren ya, Petren. Oke, Petren, saya tidak pernah mengenal namanya Petren, nggak pernah nggak pernah ikut. Tapi saya, teman-teman banyak ikut dulu menawarkan ke saya, tapi saya nggak ikut gitu ya. Tapi saya orangnya suka pelajari aja isinya apa gitu kan, lihat, tapi ikut saya jarang sekali mau ikut-ikut seperti itu ya. Begini saya jelaskan, Python itu adalah alat atau aplikasi yang digunakan oleh siapapun yang ya, yang mau paham. Jadi ini bahasa ini dipahami dulu nih, pahami dulu, yang mau
Kamu sekarang nih tidak suka makan ikan asin. Terus kemudian saya tawarin ikan asin. Mau nggak kamu makan? Pasti nggak mau makan. Kalau saya paksa makan ikan asin, apa yang terjadi? Pasti kamu muntah. Pasti kamu ludahin. Ya, seperti itulah kasus yang terjadi antara kalian dengan veteran itu. Gitu loh. Kalian ditawarin untuk ikut ke dalam aplikasi tersebut, sistem tersebut, tentu berdasarkan persetujuan Anda. Berdasarkan persetujuan Anda secara sadar. Gitu ya, secara sadar bahwa Anda siap ikut ke dalam bisnis tersebut. Saya yakin tidak mungkin kalian tidak pelajari terlebih dahulu sistem PTN tersebut sebelum kalian ikut. Yakin pasti kalian pelajari dulu apa sih isinya PTN itu gitu kan. Apa sih kegunaannya ya, apa sih yang ada di dalamnya ya kan. Misalnya nih bisa jual pulsa, bisa bayar listrik di situ, bisa apalah segala macam di situ kan kalian pelajari dulu yang ada di situ. Nah, nanti sistem yang dibuat adalah kalian harus membeli, taruhlah beli lisensi. Ya disitulah bahasa namanya bisnis, bahasa marketing. Yang mereka jual adalah lisensinya. Itu bahasa marketingnya. Bisa saja mereka jual bahasa layanan misalnya kan, biaya layanan atau apa gitu kan. Gitu loh, namanya bisnis ya harus dapat untung. Kalau nggak dapat untung bukan bisnis namanya. Harus dapat untung, taruh misalnya biaya layanan apa gitu, ada macam-macam tingkatan, ada gold apalah, titanium, platinum atau apa itu, itu lisensi bahasa mereka. Ya bisa aja bahasa layanan, membeli layanan gitu kan. Kalau mau yang gratis kan banyak tuh di Play Store atau di App Store, banyak tuh aplikasi-aplikasi sejenis yang bisa jual pulsa, beli listrik atau apa, di Aku-Laku kan ada juga tuh. Banyak, cuman Patreon ini mungkin dia menjual, ada nilainya, ada harganya gitu loh. Nah, untuk mendapatkan Patreon itu ya kita harus bayar. Ada yang bayar 500, sejuta, sekian ya tergantung tingkatannya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita rekrut orang, kita dapat fee dari yang dibayarkan oleh orang pengikut kita atau downline kita. Memang skema bisnisnya memang seperti itu. Ya, sekarang begini deh logikanya begini saja. Biar masuk ke otaknya. Untuk membuat aplikasi Patreon itu bisa nggak orang sembarangan? Mau lulusan S6 pun jurusan matematika itu nggak bisa. Saya sih tahu. Lulusan S100 pun lulusan pertanian nggak bisa buat itu. Ya, nggak bisa. Dia harus lulusan orang yang bisa coding, bisa pemrograman, bisa algoritma, bisa bahasa pemrograman, dan lain-lain, ilmu komputer. Nah, pertanyaan saya, untuk membuat aplikasi aja gratis nggak? Gratis nggak? Ya enggak, itu butuh bayaran. Yang membuat itu mahal bayarnya. Sekarang kamu nih, kita ini buat website aja itu biaya per tahunnya aja bisa nyampe 5 juta, ada yang 20-an juta per tahun loh. Apalagi ini sejenis aplikasi. Ya, aplikasi yang kompleks kerumitannya.
banyak sekali menu-menu di situ, banyak sekali sistem yang tertanam di situ, bukan hal yang mudah. Itu biaya bisa sampai miliaran, ratusan sampai miliaran rupiah itu untuk membuat aplikasi itu, ya. Sekarang banyak kan aplikasi, ada buku warung misalnya kayak gitu kan. Ya kita dikasih pakai gratis. Tapi yang gratis itu nggak maksimal pelayanannya. Yang gratis itu paling bisa pencatatan transaksi atau mutasi cash flow atau apa itu doang. Tapi kalau kamu pengen yang lebih, pelayanannya, responnya cepat, terus kemudian harga taruhlah pulsanya di situ murah, terus bisa pakai di macam-macam banyak menu yang bisa dipakai belanja di situ, ya kita harus bayar. Coba deh buka deh Play Store sekarang. Banyak aplikasi gratis, tapi gratisnya cuma 1 bulan, misalnya 30 hari. Itu pun yang gratis itu nggak maksimal penggunaannya. Ujung-ujungnya nanti kita harus upgrade dia ke berbayar gitu loh. Itu masing-masing developer, ya pemilik, itu masing-masing cara untuk membuat produknya itu laku gitu loh. Itu baru dari aplikasi aja. Nah, pertanyaannya, setelah aplikasinya itu jadi, ya jadi nih aplikasinya namanya Petrend. Terus kemudian didistribusikan ke masyarakat. Apakah sudah bisa digunakan? Belum bisa digunakan. Ya. Belum bisa digunakan. Dia harus punya apa? Dia harus punya server. Nah, server itu apa tujuannya? Ya, tujuan server itu untuk menghimpun atau menampung data-data nasabah atau data-data orang yang bergabung ke aplikasi tersebut. Kan logika, sekarang nih, coba dibuka di internet. Untuk 100 orang aja, kita harus siapin server berapa giga tuh untuk menampung data, baik data pribadi, data transaksi dari lain itu berapa giga. Sekarang buka di internet deh, berapa harga server yang 1 giga aja, berapa jumlah yang bisa ditampung, berapa orang bisa ditampung dalam server 1 giga itu, dan berapa harganya. Emangnya murah? Nggak murah itu, ya. Google nih, perusahaan gede nih, Google, dia punya tempat server itu satu pulau tempat servernya, dan itu biayanya per hari aja miliaran, per hari loh, ratusan miliar biayanya, pendinginnya dan lainnya. Nah, Petren ini butuh itu. Tidak bisa data-data itu semua, ini orang nih udah buat aplikasi, kemudian kita distribusikan ke masyarakat seluruh Indonesia, kemudian yang bergabung di aplikasi ada 1 juta orang, tidak ada servernya, ya wassalam, nggak bisa dipakai itu, nggak bisa dipakai aplikasi itu harus ada server atau namanya data center namanya. Nah, data center itu dibayar tuh sama Petren, paham? Petren membayar itu ke tempat dia taruh server. Nah, sekarang kan ada perusahaan-perusahaan data center tuh, nah dia bisa taruh di sana, dia kerjasama juga dengan perusahaan lain untuk menaruh servernya, untuk dikelola servernya, supaya tidak hilang itu data kalian, supaya aplikasi Petren ini lancar digunakan dalam pembelian pulsa, dalam pembelian listrik, gitu ya. Nah, untuk itulah kalian bayar namanya lisensi, gitu loh. Lisensi itu cuma sekali seumur hidup dibeli kan, tetapi Petrennya setiap hari dia bayar, setiap bulan dia bayar ke perusahaan penyedia server atau tempat dia server itu, atau tempat data centernya, gitu loh. Jadi memang kita harus paham di sini supaya enggak, masa sedetail itu kita harus jelasin kan. Jadi segala sesuatu itu memang harus kita mulai dengan otak sih. Nggak bisa kita mulai dengan polos gitu ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Memang
emang HP, misalnya HP nih, contoh kecil lah, HP nih kamu rekam dirimu deh, rekam ya buat video selama 3 jam, habis nggak memori internalmu? Habis kan, ya kan? Kemudian dibantu sama memori eksternal satu, taruhlah 12 giga, rekam lagi video, simpan, habis gak memori eksternal? Habis kan? Habis. Nah, untuk bisa ngerekam lagi, ya kamu harus cabut tuh memori eksternal, taruh di tempat yang aman, ambil memori yang kosong, masukin lagi, baru bisa ngerekam. Begitulah caranya. Semuanya butuh biaya. Nah, duit itu digunakan kemana? Ya digunakan ke situ semua. SDM-nya, keamanan datanya. Jangan lupa di teknologi itu yang paling penting keamanan datanya. Pattern itu adalah teknologi, dan keamanan datanya harus benar-benar harus canggih. Nggak bisa cuman sekedar buat aplikasi sih. Ya banyak orang yang bisa, tapi untuk pengamanan dan lain-lain itu susah itu. Gitu loh, jadi harus paham ke situ ya. Terus terkait apa lagi? Terkait sedekah. Saya mah geli aja nih dengar-dengar orang-orang yang menghina, memanas-manasi ya. Terkait sedekah ini begini ya, sedekah. Kalian itu, kita ini, bukan kalian aja, saya pribadi juga berpikir bahwa sedekah itu harus ada imbal baliknya. Nah, susah kalau udah mikir kayak gitu tuh, emang udah susah sih. Nah, jadi kita sedekahnya 10.000, pengen baliknya 50.000. Yang jangan sedekah kalau kayak gitu, mending beli jajan harga 10.000 jual 12.000, apa untung, daripada kita sedekah pengen dapat hasil. Ya, ya susah. Kalian udah ngomongin sedekah, ya dibahas lagi kan, pengen dapat untung. Jadi saya nggak ngerti logikanya kemana gitu loh. Ya mungkin di situ kesalahan komunikasinya Yusuf Mansur ya, dia salah komunikasi di situ ya. Harusnya nggak boleh. Ya memang boleh-boleh saja sih, nggak ada yang salah sebenarnya kalau ngomongnya. Kalau kalian sedekah 10 miliar, insya Allah kalian akan lancar rezekinya, dapat 100 miliar. Ya memang bagus, karena doanya seperti itu. Bagus itu. Tapi masalah yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini, ya sedekahnya ke dia gitu loh. Dan dia sedekahnya ke orang, saya nggak tahu kemana sedekahnya, nggak tahu saya. Tapi yang jelas, kalian kalau bersedekah, jangan jangan sampai harta kalian itu habis. Jadi kita jadi kayak orang bego gitu kan. Kalau bersedekah, ya jangan semua yang ada harta kalian yang kalian sedekahkan semua, terus kemudian kalian makannya pakai apa? Nanti pas nggak makan nangis-nangis, minta dikembalikan sedekahnya. Aduh, pusing saya dengar itu ya. Bukan kayak gitu caranya. Kan kita punya logika semua, punya otak semua, punya pikiran semua. Ya kalau bersedekah itu ya yang wajar saja. Kalau memang kita mati nggak makan, kita habis hartanya, ngapain sedekahin? Kalau punya duit 100.000 ya sedekahin aja, maksimalnya 50% misalnya, ya kan? Gitu ya. Jadi ya begitu sih. Jangan ribut-ribut lagi deh. Malas saya tonton video kalian di YouTube itu. Ya, malas saya. Kalau memang kalian pengen buat video untuk nyari-nyari duit, ya sudah silakan. Tapi ya jangan jelek-jelekin terus kemudian cari sana sini untuk mencari bukti kejelekan orang lain gitu kan. Kesian aja sih, sayang aja gitu kan, waktu kalian terbuang habis untuk mencari kejelekan orang gitu kan. Sayang aja waktunya. Ya kalau memang kamu menjadi korban atas kesalahan orang lain, kan kamu
tahu rumahnya, ya kan, tahu alamatnya. Terus juga ada kantor polisi sebagai mediatornya, ya kan. Itu yang ngomong ke polisi, ya saya ditipu nih sama Ustadz Yusuf Mansur, ya kan. Tolong temukan saya di sini, saya pengen mediasi, dia harus bertanggung jawab. Kan selesai. Apalagi sekarang kan ada undang-undang restoratif dari kejaksaan, kan enak. Tinggal kamu ke kejaksaan lapor, saya pengen dimediasi sama Yusuf Mansur, dia tipu saya 200 juta, tolong dia ganti kerugian saya. Kan enak, ada undang-undang restorasi dan jaksa berhak memanggil orang tersebut untuk mediasi dengan kalian. Apa nih, ini jangan kamu kesana kemari ngabisin duit, ngabisin waktu untuk nyari-nyari kesalahan orang, ya kan. Nah itu namanya bukan bukan etikat baik, itu namanya menaikkan view YouTube-mu sehingga nanti kamu dapat duit dari situ dan nama orang makin kotor gitu loh, nama orang makin jelek, ya. Karena gini, harus diingat, ya, sebaik-baiknya manusia, tapi kalau banyak orang yang menilai jelek, dia akan jelek. Begitu juga sebaliknya, ya. Nggak boleh itu, ya. Kita kan membahas terus tiap hari kejelekan orang, terus mencari bukti, mencari fakta, mencari celah di mana jeleknya orang tersebut sehingga kita bisa menjatuhkan orang tersebut. Ini bisa saja itu. Nggak usah Yusuf Mansur deh, terlalu kecil, terlalu kecil bagi saya itu. Nabi Muhammad aja kalau dicari-cari kesalahannya ketemu salahnya. Coba dibahas di YouTube terus-terusan, cari kesalahan jelek nama Nabi Muhammad langsung kan, kata loh. Nggak usah Nabi Muhammad deh, Tuhan aja, Allah aja, cari aja kesalahannya, cari jeleknya, ketemu jeleknya, nanti dibahas terus tuh, ada yang pro, ada yang kontra, banyak lagi yang kontranya, udah selesai kita, gitu kan. Ya baiknya sih ya lakukan aja dengan prosedurnya. Kalau memang kamu itu merasa dan punya bukti kamu ditipu, kamu dikhianati, kamu di apa, dirampok atau di apa namanya, ya kamu kan, saya pikir sih sekarang banyak ya polisi di jalan sih, banyak banget. Atau kantor polisi udah nggak kayak dulu. Sekarang kantor polisi, polsek juga ada, pospol banyak sekarang. Nggak datang aja ke pospol itu, nanti diantar kau. Nggak ada ongkos, nanti diongkosin sama pospol itu. Apalagi sekarang itu banyak tuh security perumahan, security perkantor, datang aja minta tolong ke mereka. Pak, saya mau ke kantor polisi, dia ojekin sama mereka, gratis malah. Datang kantor polisi ngomong baik-baik, saya ini ditipu sama Ustadz Yusuf Mansur, jumlahnya segini, ini buktinya, tolong ketemukan saya sama beliau supaya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sama saya. Atau paling kalau nggak ke polisi, ke kejaksaan. Kan sekarang ada undang-undangnya, ya kan. Mereka berkewajiban melakukan mediasi itu sebelum ke ranah hukum, karena penjara udah full sekarang. APBN udah nggak sanggup lagi kasih makan orang-orang jahat di penjara sekarang. Makanya lakukanlah undang-undang itu gitu loh. Karena itu gayanya, jangan gaya-gaya. Saya jujur, saya udah banyak kali saya ditipu sama orang. Masalah investasi ini jujur aja, saya rugi banyak saya. Tapi sayangnya saya nggak tahu pelakunya gitu loh. Karena investasinya lewat online kita kan, jadi duit kita dibawa lari aja sama orang. Ya mau gimana lagi, stres karena duit gitu kan, puluhan juta. Saya kalau tahu orangnya sih ya saya minta, saya pernah lapor polisi, tapi sayangnya polisinya juga nggak tahu tempatnya gitu loh. Ya, kita mau minta tangkap orangnya juga nggak tahu di mana orangnya, karena kita transaksinya lewat online gitu kan, nggak kenal orangnya, nggak ketemu. Nah kalian enak, orangnya tahu di TV, dia muncul terus tiap hari, rumahnya tahu tempatnya, tinggal datang kok,
secara baik-baik sambil ngopi gitu kan ya. Jadi aduh, saya jangan pusing saya lihat video ngeliat tiap hari itu kayak orang nggak punya kerjaan lain aja ya. Kalau mau berbisnis, ayo berbisnis juga sama saya, ajak saya ini, nggak apa-apa. Capek terus saya lihat nih, udah banyak ikut campur nih, ada yang itu inilah. Ya, oke ya. Semoga saya terus, salam 1000 komando.